Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. Seorang pengedar sabu-sabu lintas provinsi ditangkap. Kasus korupsi di Dinas Pendidikan Sumatera Barat dinilai tebang pilih. Barang sabugo di Lubek. Dari Pariaman ke Lubek. Daus yang belum lama keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali harus berurusan dengan polisi. Pengedar sabu-sabu ini hanya bisa pasrah saat ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Pariaman di rumahnya pada Senin siang. Polisi menemukan barang bukti 13 paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik. Selain itu, polisi juga menemukan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Polisi juga menemukan timbangan digital dan uang tunai. Penemuan timbangan digital ini menjadi penanda yang kuat jika Daus adalah pengedar sabu-sabu. Menurut keterangan polisi, residivis ini mendapatkan barang haramnya dari Kota Padang dan diedarkan kepada pengguna narkoba yang telah menjadi langganannya. Cara penjualannya cukup unik karena tidak melakukan transaksi layaknya proses jual-beli. Jika harga telah disepakati dan pembeli telah mentransfer uangnya, maka sabu-sabu pesanan itu diletakkan Daus di suatu tempat yang tersembunyi. Setelah itu, Daus akan memandu pembelinya untuk mengambil barang pesanannya. Penyebab dia mengedarkan kembali dengan alasan yang kita dengar dari yang bersangkutan, kebutuhan hidup. Dia merasa kegiatan yang dilakukan ini sangat efektif untuk mencari keuntungan. Sangat mudah dan sangat efektif. Tanpa menghiraukan dia telah menjalankan hukuman sebelumnya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan efektif. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang pemuda yang menjadi pengedar sabu-sabu antar provinsi ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Darmasraya di daerah perbatasan Sungai Rumbai, Sumatera Barat dengan Bungo di Jambi pada Selasa sore. Penangkapan ini berkat adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran sabu-sabu lintas provinsi. Dari tangan pelaku, polisi menemukan beberapa paket sabu-sabu ukuran sedang yang siap diedarkan. Hasil pemeriksaan sementara di TKP terungkap jika Yanmar yang berusia 42 tahun, warga Dusun Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, akan mengedarkan barang haram ini di Darmasraya. Namun rencananya berantakan karena polisi lebih dulu menangkapnya. Usai ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk diperiksa lebih lanjut. Ada informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga akan melakukan pengedaran narkoba khususnya di perbatasan antara Sumbar dan Jambi, yaitu tepatnya di Sungai Rumbai. Dari tangan J dapat diamankan 3 paket sedang jenis narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hingga Selasa petang masih meminta keterangan saksi tambahan
dalam kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Kasus ini merugikan negara sebesar 5,5 miliar rupiah dari total anggaran sebanyak 18 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar, Hadiman, mengatakan hingga saat ini pihak kejaksaan belum melakukan penahanan karena pemeriksaan masih berjalan. Bahkan pihaknya akan kembali memanggil dan meminta keterangan ulang dari Kadisdik Sumbar saat ini maupun mantan Kadisdik Sumbar saat kasus ini terjadi, Adib Alfikri. Kasus korupsi Disdik ini berupa markup pengadaan peralatan praktik siswa SMK di Sumbar tahun 2021. Ada 4 pengadaan, yaitu pengadaan peralatan praktik siswa SMK sektor kemaritiman, sektor tanaman pangan, sektor otomotif, dan sektor pariwisata. Untuk kepala dinas juga dalam waktu dekat ini kita panggil kembali, baik yang mantan maupun yang aktif, termasuk saksi-saksi yang lain kita panggil kembali karena ada kepentingan keterangan yang kita minta kembali ya. Kalau soal penahanan nantilah hari Kamis kita lihat dulu ya, tergantung keputusan penyidik apakah nanti ditahan ataukah tidak. Pengamat hukum dan mantan hakim tipikor menilai jaksa tebang pilih dalam menangani kasus ini. Sebab para pihak yang dijadikan tersangka hanya sebatas level kepala bidang saja dan para rekanan. Namun Kepala Dinas Pendidikan yang diyakini mengetahui bahkan patut diduga terlibat tidak dijadikan tersangka. Muaranya sesungguhnya ada di pejabat yang menandatangani surat perintah membayar. Jika kemudian lelang yang diulang itu bermasalah, tapi tetap dilanjutkan, sementara pejabat SPM tadi itu menandatangani pembayaran, maka sesungguhnya tanggung jawab itu ada di pejabat SPM itu. Nah, siapakah pejabat SPM yang juga menandatangani DIPA itu adalah kepala dinas. Dalam kasus tipikor harus dibongkar semua. Ya kalau memang ada keterlibatannya kepala dinas, mantan kepala dinas, ya silakan aja, jangan disembunyikan karena semuanya akan terungkap di persidangan nantinya. Di persidangan lah semuanya terungkap. Bisa jadi di dalam penyelidikan, di BAP ada terungkap, di persidangan terungkap semuanya. Dan harus siap-siap pula Kejaksaan Tinggi Sumbar untuk itu. Sebelumnya, jaksa telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini. Bahkan, Aspidsus sesumbar akan menahan orang-orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun hingga kini, belum satu pun dari 8 tersangka itu yang ditahan Kejaksaan Tinggi. Robiham melaporkan dari Padang. Iya, ini